mengenai peluang pasar dan belajar penanganan produk ekspor. Nah itu yang saya tahu gitu ya. Saya banyak ini lihat-lihat di apa yang diekspor, yang diekspos gitu di marketplace itu, banyak ini teman-teman, frozen meat, frozen fish gitu tuh banyak. Kita bisa belajar itu karena gini, saya kan kalau di luar negeri itu kan banyak negara-negara maju tuh yang cuman gedung-gedung kan, di Indonesia tuh apa aja tumbuh kan, kacang di cuman biji disebar gitu bisa tumbuh. Kalau di negara lain kayak di Jepang gitu kan, wah harus memerlukan penanganan yang bagus sekali itu kan baru tumbuh kan. Kalau di Indonesia kan enggak, kita nyebar biji langsung tumbuh kan gitu. Nah itu kan dari situ kita bisa terus, mungkin lahannya juga kurang ya di mereka itu kan ada musimnya kan nggak seindah musim di kita, terus sungai-sungainya gitu segala macam ya gitu. Di sini tuh di Indonesia tuh masih relatif tuh enak gitu loh, untuk untuk peluang-peluang tuh masih banyak gitu di pedesaan. Misalnya kayak kalau misalnya kayak frozen food gitu ya, frozen meat gitu, misalnya kayak kambing segala macam itu kan harus ada rumputnya, harus diangon kan, bener nggak? Bebek gitu kan juga harus diangon, harus ada yang menggiring bebek itu, harus ke sungai-sungai gitu kan. Nah itu kan di Indonesia kan di desa-desa tuh masih banyak teman-teman. Nah coba bikin frozen food sedikit aja, misalnya kayak kambing gitu ya, kayak kambing gitu kita belajar beli kambing hidup gitu, terus udah gitu kita kalkulasi hasnya berapa, ususnya berapa, limbah tuh kotoran kepala tuh berapa gitu kan, hitung-hitungannya kan jadi yang kambing hidup itu kan lebih murah sekali kan. Nah terus kita bisa kalkulasi yang khasnya berapa gitu loh, daging khas itu kita frozen gitu loh teman-teman. Ya paling beli alat-alat frozen, beli alat-alat untuk vakum gitu ya, untuk kan harus divakum, harus belajar sedikit-sedikit gitu loh teman-teman. Terus mungkin belajar ke Depkes gitu kan harus ada Depkes, harus ada karantina. Itu kan kalau sedikit kan enak belajarnya gitu loh, nanti lama-lama kan jadi banyak itu loh teman-teman. Kalau ini cara produk. Terus udah gitu satu ya, itu kalau frozen fish, frozen meat, soalnya saya lihat teman-teman saya tuh di luar negeri itu belinya dari marketplace gitu loh, kayak frozen meat, frozen fish gitu dari marketplace. Nah itu coba teman-teman itu belajar di situ. Ini saya juga dapat info dari anak ini gitu loh. Anak itu tuh dia banyak mungkin ya, dia jeli sekali gitu mempelajari dia lihat produk-produk di marketplace apa aja. Nah saya juga jadi ngikut-ngikut gitu ngikut-ngikut anak ini, lihat-lihat di marketplace apa aja sih. Nah itu frozen food, frozen meat, frozen fish itu bisa dicoba teman-teman. Kalau frozen fish kan kita bisa nggak usah banyak-banyak, misalnya ikan 3 gitu, stoknya 5 gitu, bikin stok 5 gitu, 5 ikan gitu misalnya ya, di situ dibikin frozen gitu. Terus udah gitu kan nanti dari 5 itu yang diekspos gitu ya, itu kan nggak terlalu susah sebetulnya kan teman-teman. Kalau cuman 5 kalau misalnya habis ya tulis aja stoknya habis. Nah teman-teman baru mulai lagi, tapi memang harus minta advice ke Depkes. Tapi saya kira juga Depkes pasti ngasih advice yang bagaimana gitu. Soalnya saya lihat itu juga mereka tuh stoknya cuma 5 gitu loh, 5 ekor, 5 apa. Nanti besok udah habis ya, stok habis, terus kapan lagi? Itu saya banyak lihat tuh di situ. Makanya coba aja teman-teman, barangkali bisa gitu loh teman-teman belajar. Itu satu ya. Terus sekarang produk yang kerajinan teman-teman, saya kan banyak sekali juga ngasih tutorial yang kerajinan ya teman-teman ya. Terus saya juga cara produksinya gitu, cara pemasaran saya juga pernah, nanti saya kasih link-linknya. Nah ada yang bilang
Wah, kalau misalnya kerajinan terus dibandingkan dengan yang produksi pakai mesin kan kalah jauh, gimana gitu. Memang gitu kalah jauh. Pasti harganya jauh lebih murah gitu yang pakai mesin karena kan cepat sekali. Tapi jangan salah teman-teman. Kalau pakai misalnya ini ya saya taruh aja bordir gitu loh, mesin bordir. Kalau yang pakai mesin itu mesin bordir mahal sekali teman-teman yang pakai komputer ya. Yang nggak pakai komputer pun juga ini apa namanya? Itu juga kan harus didesain dulu kan. Ini saya ngomong yang pakai komputer kalau mau cepat sekali. Yang nggak pakai komputer juga ya sama aja, itu sama dengan handmade gitu loh kata saya ya. Terus kalau yang pakai komputer mungkin bisa cepat sekali produksinya, kalau yang handmade kan lama gitu ya. Nah tapi jangan salah teman-teman, kalau pakai komputer itu kita harus mesin ya, pakai mesin yang komputer tuh bordir ini itu tuh pakai ini apa namanya, itu kita harus punya lahan satu, terus harus beli mesinnya tuh kan nggak murah teman-teman, berapa puluh juta, berarti kan harus invest mesin, harus invest lahan itu kan, terus izinnya tuh juga nggak gampang teman-teman. Terus udah gitu orangnya datang, pegawai-pegawainya kan nggak bisa di rumah seperti yang saya bicarakan di nanti ada linknya ya, yang handmade gitu loh. Nah itu kan orangnya harus datang ke tempat, ke perusahaan kan, kerja untuk itu kan harus ada uang transport, terus udah gitu uang makan segala macam. Terus kita harus bikin struktur organisasi, kan nggak bisa kita ngawasin sendiri, kan harus ada struktur organisasi pegawai-pegawai itu kan kita harus bayar supervisor, mungkin chief ini apa namanya, chief itu ya apa, linknya itu kan, link produk apa sih namanya, supervisor, kepala pluh itu kan harus ada. Terus udah gitu harus ada accountingnya, harus ada pembukuannya, harus ada administrasi, kan banyak sekali. Kalau nanti coba aja teman-teman bandingkan, akhirnya lebih efisien yang pakai ini apa yang kita apa ya, kecuali kalau kita memang duitnya banyak sekali ya nggak apa-apa ya, terus memang ordernya banyak. Ini kalau misalnya kita baru coba-coba gitu loh ya, lebih efisien yang saya bicarakan tadi, nanti linknya saya kasih, yang handmade, yang di ini ke rumah-rumah gitu loh teman-teman, yang kita kerjanya di rumah-rumah penduduk, nanti penduduk yang store ke kita itu, kita kan nggak usah bayar ini, nggak usah bayar uang makan, nggak usah bayar segala macam kan, tinggal kita pilih aja, cuman kita QC. Kalau itu kan yang butuhnya cuman QC aja, harus diperiksa yang mana yang bagus baru kita terima itu kan. Terus sudah gitu satu yang paling penting ya, mesin bordir itu pakai yang komputer itu ya, itu tuh kan harus di set ya mesinnya tuh kan, untuk misalnya desain ini desain itu kan, desainnya kan nggak cuman satu kan, banyak. Masa pembeli mau sih cuman satu aja desainnya kan, enggak ya, pasti kan banyak. Nah setiap kali desain itu ada pisaunya teman-teman. Nah setiap kali kita bikin desain gitu ya, mau produksi desain ini, itu kita harus ngeset dulu mesinnya, diset dulu programnya kan, diset. Terus itu tuh makan waktu 1 harian, mungkin bisa 2 hari makan waktu, percobaan baru save. Nah terus nanti ganti desain lagi ya, diset lagi gitu, ganti desain. Kan orang nggak mau beli misalnya 2 lusin atau 3 lusin kan, enggak kan, pasti ratusan. Orang kan pengen belinya ya sedikit apa-apa, tapi kan kita nggak bisa kalau memenuhi pembeli cuma beli 1 lusin 2 lusin, ya rugi kita. Ngesetnya programnya aja udah sehari 2 hari gitu. Terus udah gitu itu ya, terus itu kan makan waktu kan kalau ngesetnya lama gitu kan, ya rugi kalau kita cuman, orang belinya tuh cuman 1 lusin 2 lusin. Nah kalau misalnya banyak, orang juga nggak mau kalau cuman 1 desain gitu loh, pasti kan macem-macem desainnya. Nah itu kalau dibandingkan gitu loh dengan ini apa namanya, dengan yang saya bicarakan tuh jauh, yang saya bicarakan di video saya yang lalu, nanti saya kasih linknya di description, itu jauh lebih efisien. Kecuali memang kita punya duit benar-benar dan ordernya tuh memang udah banyak sekali, ya itu perlu gitu loh, perlu
pakai ini apa namanya, pakai mesin gitu, komputer gitu loh. Tapi kalau yang baru coba-coba ya rugi temen gitu. Wah, nah coba teman-teman inilah perhatiin ya. Nah, itu nanti semua ini tadi yang saya bicarakan, nanti saya kasih penjelasan tertulis. Jadi saya kasih makalah secara tertulis. Soalnya kalau tertulis itu lebih terstruktur gitu loh, teman-teman. Nanti di video yang ketiga ya, mungkin minggu-minggu depan gitu ya, saya kasih tertulisnya. Coba teman-teman pelajari.